Senang sekali hari ini saya bisa menyapa kalian yang ada di rumah. Yuk, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersyukur. Kami masih diberikan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Berkati agar kami boleh mengerti semua kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus ditolak di Nazaret. Natsnya diambil dari Lukas 4 ayat 16-30. Matius 13 ayat 53 sampai 58. Markus 6 ayat 1 sampai 6. Anak-anak, Tuhan Yesus masih berada di daerah Galilea. Tuhan Yesus sudah pergi ke kota apa saja? Ya, ke kota Kana dan ke kota Kapernaum. Di kota Kapernaum, siapa yang telah Tuhan Yesus tolong? Wah, benar sekali. Rupanya kalian masih ingat seorang perwira yang hambanya sakit dan seorang pegawai istana yang anaknya sakit. Tuhan Yesus tentu sudah dikenal oleh banyak orang. Kuasanya yang dapat menyembuhkan penyakit sudah dengar ke berbagai kota di daerah Galilea. Suatu hari bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus datang ke kota Nazaret. Tentu kamu masih ingat, kota Nazaret adalah kota di mana Tuhan Yesus dibesarkan oleh orang tuanya. Sebagian besar orang-orang di Nazaret tentu mengenal Tuhan Yesus dan mengetahui tentang Yusuf dan Maria yang menjadi orang tuanya. Seperti kebiasaan pada hari Sabat, yaitu hari perhentian yang dikhususkan oleh orang Israel untuk beristirahat dari pekerjaan dan beribadah di rumah ibadat. Maka Tuhan Yesus masuk ke rumah ibadat. Tuhan Yesus melakukan kebiasaan masuk rumah ibadat setiap hari Sabat seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel pada umumnya. Di rumah ibadat, Tuhan Yesus mengajar banyak orang. Tuhan Yesus hendak membaca dari Alkitab. Dulu zaman Tuhan Yesus ada di dunia, Alkitab baru Perjanjian Lama saja yang terdiri dari kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Kitab Mazmur dan kitab para nabi seperti kitab Yeremia, Yesaya, Daniel, Yeskiel, Mika, dan lain-lain, dan bentuknya belum seperti buku seperti yang kita punya sekarang ini. Dulu, Alkitab masih berbentuk gulungan-gulungan. Ketika Tuhan Yesus mau membaca Alkitab, ada seorang pejabat yang memberitahukan gulungan kitab Nabi Yesaya untuk dibacakan oleh Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus membuka gulungannya dan Tuhan Yesus membaca nats dari kitab Yesaya. Ayo kita sama-sama membacanya dari Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, sekarang kita buka di Yesaya 61 ayat 1. Apakah benar yang dibaca oleh Tuhan Yesus pada waktu itu dari kitab Yesaya? Apakah sama? Benar, sama. Sesudah membaca nats itu, Tuhan Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat. Lalu Tuhan Yesus duduk, dan orang banyak di rumah ibadat mendengarkan firman Yesus. Mata mereka semua tertuju kepada Tuhan Yesus. Mereka mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, dan mereka juga sudah mengetahui
bahwa Tuhan Yesus melakukan mujizat di Kapernaum. Orang banyak di rumah ibadat itu masih terus memperhatikan Tuhan Yesus dengan takjub. Ketika itu Tuhan Yesus mengajar dari nats kitab Yesaya. Kita baca lagi yuk, Lukas 4 ayat 21. Kata Tuhan Yesus kepada semua orang yang ada di rumah ibadat, pada hari ini genaplah nats sewaktu kamu mendengarnya. Artinya, ketika Tuhan Yesus membaca nats itu, orang yang ditulis Nabi Yesaya 700 tahun sebelum itu adalah tentang Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesuslah yang membawa kabar baik, yaitu kabar keselamatan bagi semua orang yang menderita dan semua orang yang memerlukan kebebasan dari dosa. Jadi, Nabi Yesaya sudah menubuatkan tentang Tuhan Yesus 700 tahun sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia dan sudah menubuatkan tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terus mengajar dan menjelaskan maksud dari nas Nabi Yesaya itu. Alkitab mengatakan, orang-orang menjadi takjub dan mereka membenarkan perkataan Dia. Mereka semua menjadi heran akan kata-kata indah yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak tahu bagaimana Tuhan Yesus sampai bisa mengajar dan menjelaskan nats itu. Sehingga mereka saling berkata, dari mana semua itu diperolehnya? Hikmat apa yang diberikan kepadanya? Bagaimana ia dapat melakukan mujizat-mujizat melalui tangannya? Bukankah ia ini anak tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, dan Yudas? Orang banyak itu heran. Mereka tidak percaya Tuhan Yesus bisa punya kuasa dan hikmat yang begitu hebat. Tuhan Yesus hanya anak seorang tukang kayu, anak Maria. Itulah menurut pemikiran mereka. Sementara semua orang itu mempertanyakan dari mana hikmat dan kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengetahui pikiran orang banyak. Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak itu, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Jadi, maksudnya Tuhan Yesus mengetahui pikiran dari semua orang yang mendengarkannya, yang menganggapnya hanya sekedar anak tukang kayu. Mereka tidak percaya kepada kuasa Tuhan Yesus yang dinyatakan. Mereka hanya baru mendengar berita tentang kuasa Tuhan Yesus di Kapernaum, tapi belum pernah mereka melihat sendiri secara langsung di Nazaret. Tuhan Yesus melanjutkan perkataannya kepada semua orang yang ada di rumah ibadat itu. Katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya." Anak-anak, Tuhan Yesus sangat mengetahui orang banyak yang sedang mendengarkannya tidak akan menerima Dia sebagai Mesias atau anak Allah. Tuhan Yesus tahu ketidakpercayaan mereka dan sikap mereka yang akan menolak. Kemudian Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa pada zaman Elia dan Elisa yang hidup di zaman dulu di Perjanjian Lama, Nabi Elia dan Elisa dikirim ke bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi, karena saudara-saudara mereka pada zaman dulu pun menolak nabi-nabi itu. Jadi Tuhan mengirim nabi-nabi itu ke bangsa lain untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Anak-anak, tahukah kamu bahwa menolak Tuhan Yesus adalah dosa? Mungkin selama ini kamu berpikir dosa itu seperti bohong, malas, mencuri, menyontek, melawan orang tua, dan lainnya. Tapi hari ini saya mau memberitahukan kamu, jika kamu menolak Tuhan Yesus, tidak mau percaya kepadanya, itu adalah dosa. Karena ketika kamu menolak Tuhan Yesus, berarti kamu sudah ada di bawah hukuman Allah. Yohanes 3 ayat 18.
Tuhan Yesus juga mengetahui semua pikiran kamu dan saya. Saat ini, kamu yang sungguh-sungguh mempercayai Tuhan Yesus dan kamu yang tidak percaya atau meragukannya, tentu Tuhan Yesus ingin kamu semua mempercayainya, supaya kamu semua diselamatkannya. Sebab Tuhan Yesus ketika menyerahkan nyawanya di kayu salib, ia bangkit pada hari yang ketiga. Ia sudah menanggung semua hukuman dosamu. Nah, anak-anak, orang banyak yang mendengarkan Tuhan Yesus di rumah ibadat menjadi kecewa. Karena Tuhan Yesus telah menjelaskan kepada mereka tentang Nabi Elia dan Elisa yang Tuhan kirim ke bangsa lain untuk menyatakan kasih-Nya. Karena bangsa Israel pada zaman dahulu juga pernah menolak nabi-nabi itu dan mereka tidak senang karena Tuhan Yesus mengetahui penolakan mereka. Sebab itu, orang banyak di rumah ibadat menjadi marah. Mereka menghalau atau mengusir Tuhan Yesus dengan paksa dan kasar. Tuhan Yesus dihalau keluar kota dan dibawa ke sebuah tebing gunung. Mereka mau melemparkan Tuhan Yesus ke tebing itu. Ya, mereka mau mencelakakan Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Tuhan Yesus berjalan dari tengah-tengah orang banyak. Tidak ada seorang pun yang dapat menahan Tuhan Yesus. Dia keluar dari kerumunan orang banyak yang mendorongnya dari tebing. Tuhan Yesus selalu pergi dari kerumunan orang itu. Tuhan Yesus punya kuasa untuk melepaskan dirinya. Tuhan Yesus tidak banyak melakukan mujizat di kota Nazaret. Hanya beberapa orang sakit disembuhkan dengan cara meletakkan tangannya atas mereka. Karena orang-orang di Nazaret tidak percaya akan perkataan dan kuasa Tuhan Yesus. Mereka juga tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias atau anak Allah. Tuhan Yesus heran dengan ketidakpercayaan orang-orang di Nazaret. Anak-anak, ketidakpercayaan kepada Tuhan Yesus sama dengan penolakan kepada Tuhan Yesus dan ketidakpercayaan menghalangi kuasa Tuhan Yesus dinyatakan. Tidak akan ada mujizat jika kamu dan saya tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sebaliknya, jika kamu dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, kamu dan saya sedang membuka kesempatan kepada Tuhan Yesus untuk menyatakan kuasa-Nya atau mujizatnya dalam hidup kita. Ayat hafalan kita hari ini dari Yohanes 1 ayat 11 yang mengatakan, yuk kita ucapkan bersama-sama, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya, mereka menolaknya. Menolak itu pasti menyedihkan hati Tuhan Yesus. Dia telah datang untuk menyelamatkan, tapi ditolak. Menolak berarti menuju kebinasaan. Tapi coba kita ucapkan bersama-sama ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Perhatikan, menerima, tentu itulah yang Tuhan Yesus inginkan. Kamu dan saya menerima Tuhan Yesus dengan cara percaya kepadanya. Firman Tuhan katakan, jikalau kamu menerima Tuhan Yesus, kamu akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Apakah kamu menerima Tuhan Yesus atau menolak Tuhan Yesus? Mungkin ada di antara kamu yang sudah menerima Tuhan Yesus dengan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamatmu. Bersyukurlah, karena kamu yang telah menerima Tuhan Yesus, kamu telah menjadi anak-anak Allah. Hiduplah sebagai anak-anak Allah yang selalu senang melakukan kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada di antara kamu yang masih menolak Tuhan Yesus, tapi hari ini kamu mau menerima Tuhan Yesus karena kamu tahu jika kamu menolaknya, kamu binasa. Tetapi jika kamu menerima Tuhan Yesus, kamu diselamatkan dan menjadi anak-anak Allah. Jika hari ini ada yang mau menerima Tuhan Yesus, kamu boleh mengangkat tanganmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, ketika kami percaya kepadamu,
kami tahu bahwa Engkau menyelamatkan kami dan Engkau mau menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kuatkan iman kami kepadamu supaya kami selalu mempercayai-Mu selama hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.